kalian harus tahu nih, pada tahun 2005, Warner Bros. Pictures merilis film Charlie and the Chocolate Factory dan yang gila adalah film ini langsung meledak. Penjualannya tembus sampai $475 juta di seluruh dunia. Nggak heran nih kalau film ini jadi salah satu sumber pendapatan terbesar dalam karir Tim Burton dan Johnny Depp. Film ini ngikutin Charlie, seorang bocah baik hati yang hidup dalam kemiskinan. Suatu hari hidupnya berubah ketika dia menemukan tiket emas undangan langka untuk masuk ke pabrik coklat milik Willy Wonka, sebuah tempat yang misterius, penuh keajaiban dan cuma dibuka sekali dalam bertahun-tahun. Tapi tahukah kalian di balik cerita manis ini ada sebuah teori gelap yang berkembang di kalangan penggemar nih. Teori ini bilang kalau tur ke pabrik coklat itu bukanlah hadiah, tapi hukuman yang dibungkus seperti wisata. Menurut teori ini, pabrik Wonka sebenarnya adalah tempat ujian moral. Setiap anak yang masuk bukan cuma buat lihat-lihat pabrik, tapi buat diuji. Dan kalau mereka gagal, pabrik punya caranya sendiri nih untuk mengoreksi mereka. Kalau kalian perhatiin, 4 anak yang ikut bersama Charlie punya sifat buruk yang cukup jelas nih. Augustus Gloop rakus gak bisa nahan diri dari makanan. Veruca Salt manja banget, selalu minta apapun yang dia mau. Violet Beauregarde terlalu kompetitif dan obsesif sama apapun. Mike TV kecanduan layar dan gadget sampai malas ngapa-ngapain. Mereka semua datang dengan ekspektasi tinggi, pengen dimanjain, ingin jadi pusat perhatian, bahkan berharap dapat hadiah spesial. Tapi pabrik Wonka punya rencana lain nih. Dalam teori ini, setiap ruangan di pabrik didesain seperti perangkap yang cocok dengan kelemahan masing-masing anak. Sungai coklat yang bikin Augustus jatuh, ruang kacang yang menguji Veruca, permen karet eksperimen yang jadi bumerang buat Violet, dan ruangan TV raksasa yang menggoda Mike, semua itu selaras nih dengan kelemahan mereka sendiri. Dan yang paling ngeri, Wonka nggak pernah memaksa mereka nih, mereka sendiri yang memilih jalan menuju kehancuran mereka. Setiap kali satu anak tersingkir, Oompa-Loompa muncul dengan lagu moral yang nyindir abis, akan bilang, ya beginilah kalau kelakuan kalian begitu. Di sisi lain, Charlie justru selamat nih, karena dia rendah hati, sopan, dan gak serakah. Dalam teori ini, kemenangan Charlie bukan cuma soal keberuntungan, tapi hasil dari sikapnya yang konsisten baik. Dengan cara pandang ini, Charlie and the Chocolate Factory bukan cuma petualangan penuh coklat, tapi kisah moral terselubung tentang ganjaran, ujian, dan hukuman yang dibungkus fantasi manis.